Salam sukses buat para subscriber dan sahabat-sahabat saya. Kali ini saya akan share tentang materi manajemen pemasaran sesuai dengan permintaan teman-teman dan para subscriber, khususnya teman-teman yang sedang menjalani kuliah maupun teman-teman yang sedang menjalankan bisnisnya. Berbicara manajemen pemasaran sesungguhnya sangat penting, sangat strategis, bahkan sangat menentukan sukses tidaknya sebuah organisasi bisnis. Saya akan memberikan materi ini dalam 4 bagian. Yang pertama mengenai strategi penetrasi pasar, yang kedua strategi pengembangan pasar, yang ketiga strategi pengembangan produk, dan yang keempat segmentasi pasar. Kalau kita berbicara pasar, tentu kita harus memahami dasar-dasar teori. Bahkan para ahli sebelumnya sudah banyak mengupas soal manajemen pemasaran seperti Armstrong dan Kotler, Solomon dan Elnora, Fred R. David, Roger J. Bass dalam bukunya Market Based Management atau William J. Stanton. Sebelum kita membincangkan jauh ke sana, ada baiknya kita memulai memahami dari sebuah pengertian atau teori dasar. Seperti dikatakan oleh Philip Kotler bahwa manajemen pemasaran itu adalah kegiatan sosial dan sebuah pengaturan yang dibuat oleh perorangan atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh tujuan dengan cara membuat produk serta menukarkannya besaran angka tertentu kepada pihak lain. Jadi ada indikatornya, ada variabelnya, pertukaran barang dan jasa terhadap nilai-nilai tertentu yang tentu berdampak kepada kepuasan pelanggan. Sedangkan William J. Stanton memaknainya sebagai keseluruhan sistem mulai dari berbagai kegiatan bisnis dan usaha dengan tujuan untuk merencanakan, mempromosikan, bahkan menentukan harga barang atau jasa, mendistribusikan, serta memuaskan konsumen. Selanjutnya, apa tujuan daripada pemasaran itu sendiri? Tujuan utama daripada pemasaran itu adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai-nilai superior sampai pada penetapan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang
prinsip-prinsip kepuasan pelanggan. Jadi pada intinya tujuan ini adalah bagaimana pelanggan itu puas dan pada akhirnya mereka melakukan pembelian ulang. Itu maksud daripada tujuan pemasaran. Nah, para subscriber dan teman-teman, kita sekarang masuk kepada strategi penetapan pasar. Sesungguhnya strategi penetapan pasar itu adalah sebuah strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Ada 4 tujuan daripada penetrasi pasar. Yang pertama, untuk mempertahankan pangsa pasar terhadap produk tersebut, sehingga hal ini bisa dicapai oleh kombinasi dari strategi harga yang kompetitif, artinya itu harga itu bersaing, dengan adanya iklan, artinya ada promosi, penjualan, dan mungkin lebih banyak sumber daya pribadi yang didedikasikan untuk menjual. Tujuan yang kedua adalah aman dari dominasi pertumbuhan pasar. Sedangkan yang ketiga itu untuk kepentingan restrukturisasi pasar yang matang oleh manuver dari para kompetitor atau pesaing. Ini dimasukkan untuk kepentingan agresivitas atau kampanye promosi yang gencar. Biasanya didukung oleh sebuah strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar kurang menarik bagi kompetitor. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan penggunaan oleh pelanggan yang ada. Nah, contohnya misalnya memperkenalkan program loyalitas konsumen, implementasi penetrasi pasar sebagai strategi pemasaran dikondisikan sebagai bisnis seperti biasa. Dan penetrasi pasar ini pun haruslah dieksekusi pada bisnis yang berfokus hanya pada pasar dan produk yang sangat dipahami oleh marketer tersebut. Yang kedua, tentang pengembangan pasar, atau orang biasa sebut dengan market development. Pengembangan pasar atau market development ini diberikan atau dipakai sebagai suatu strategi pertumbuhan di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar baru. Ada banyak cara untuk mengapresiasi atau menjalankan daripada strategi ini, seperti misalnya geografis pasar baru. Geografis pasar baru itu misalnya produk ekspor ke negara yang baru, yang dulunya produk X ini belum masuk, kita coba untuk memasuki. Yang berikutnya adalah dimensi atau kemasan produk yang baru. Ada perubahan kemasan atau inovasi baru terhadap kemasan produk tersebut. Juga bisa dibenahi dari saluran distribusi yang baru. Dan yang keempat, kita bisa menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk menarik pelanggan baru atau membuat segmen pasar yang baru. Soal harga ini biasanya pasar dengan perubahan harga itu bisa menimbulkan sentimen yang luar biasa. Yang ketiga adalah
tentang pengembangan produk atau product development. Pengembangan produk itu adalah nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan, di mana sebuah unit bisnis memperkenalkan produk-produk baru ke pasar-pasar yang telah ada. Biasanya hal ini mungkin memerlukan pengembangan kompetensi baru dan memerlukan program pemasaran yang baru untuk mengembangkan produk yang dapat diubah atau dikembangkan ke pasar yang telah ada. Ya, terakhir tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu suatu strategi perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di suatu market yang kemudian menciptakan produk baru atau produk diversification yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen. Atau dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya satu dan luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Tujuan utama daripada market segmentasi yang ini atau segmentasi pasar tidak lain adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Demikian para subscriber dan sahabat-sahabat saya, 4 hal pokok, 4 hal utama yang bisa saya sampaikan di dalam materi manajemen pemasaran. Mudah-mudahan materi ini sangat atau bisa bermanfaat, bisa berguna bagi teman-teman dan subscriber saya. Sampai jumpa dengan share berikutnya yang lebih berbobot, berkualitas dan bermanfaat. Sampai jumpa.